Membebaskan yang terbelenggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang hendak kita renungkan bersama hari ini sangat menarik dan provokatif. Membebaskan yang terbelenggu. Apa yang dimaksud? Siapa yang terbelenggu? Apa yang membelenggu? Apakah terlalu mahal harga sebuah belenggu sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh supaya seseorang bisa bebas dan lepas dari belenggu? Jika dinarasikan ulang berdasarkan KBBI, belenggu adalah ikatan yang kuat sehingga seseorang itu tidak bisa bebas. Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi kita saat ini? Bebas atau terbelenggu? Sadar atau tidak disadari, orang dapat dalam keadaan terbelenggu. Belenggu itu dapat disebabkan oleh karena dosa yang menghambat pertumbuhan dan keselamatan rohani. Belenggu dosa seseorang bisa merusak kehidupan dan menjauhkan dari kebaikan dan kebenaran. Hari ini firman Tuhan mengajak kita melihat satu hal, bahwa kebanyakan orang hidup di dalam perbudakan rohani. Dan Tuhan memanggil umatnya untuk bebas dari belenggu, untuk membebaskan orang yang terbelenggu, baik diri kita maupun orang lain. Terbelenggu dosa berarti seseorang hidup di dalam keadaan terikat, tidak bebas, dikendalikan oleh kuasa dosa. Ini menggambarkan bahwa kondisi rohani seseorang tidak mampu keluar dari pola hidup berdosa. Meskipun secara sadar tahu salah, tahu ini melanggar hukum Tuhan. Orang yang terbelenggu dosa bukan hanya melakukan dosa, tetapi tetap tinggal di dalam dosa tersebut. Dosa menjadi identitas dan gaya hidupnya, bukan hanya tindakan sesaat. Dalam belenggu dosa, seseorang tidak merasa bersalah, dia terus mengulang dosa yang sama dan tidak mau dilepaskan. Kehilangan rasa takut akan Tuhan, kehilangan rasa malu, kehilangan kepekaan hati nurani. Oh, ini benar atau salah, enggak peduli. Ini seperti orang yang terus memakan racun sebagai candu. Meskipun tahu akan mati perlahan, dia tidak bisa melepaskan dirinya karena yang menjadi tuannya itu dosa. Hatinya menjadi tumpul dan keras, tidak bisa membedakan benar dan salah. Dosa telah membutakan. Tahu kalau bohong itu dosa, tapi juga terus melakukan. Ini dikuasai dosa, dan akar masalahnya berbeda-beda. Mari kita perhatikan Yesaya 65 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Umat yang menyakiti hatiku terus-menerus di depan mataku.
dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, membakar dupa di atas batu bata, duduk di kuburan, dan bermalam di dalam gua yang memakan daging babi dan kuah daging najis. Dalam kuali mereka yang berkata, tetaplah di sana, jangan mendekati aku, sebab aku ini terlalu kudus bagimu. Yesaya 65. Dosa membelenggu bangsa Israel. Di dalam Yesaya 65 ini, Tuhan menegur bangsa Israel karena berbagai bentuk pemberontakan dan penyembahan berhala. Kita membaca bahwa umat Israel berpaling dari Tuhan. Mereka memilih jalan penyembahan berhala, menyakiti hati Tuhan terus-menerus, hidup dalam kenajisan dan pemberontakan. Ini gambaran orang yang dibelenggu oleh rantai dosa, membelenggu jiwanya, membelenggu dirinya. Bisa karena sakit hati, dendam, kepahitan dalam hidup, dan ketergantungan pada hal-hal yang duniawi. Bangsa Israel terbelenggu dosa. Kita memperhatikan bahwa bangsa Israel menolak Allah yang mencari mereka. Tuhan memanggil mereka tetapi mereka tidak mau menjawab. Mereka hidup menurut kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Mereka menyembah berhala, mempersembahkan korban di taman-taman di atas batu bata, penyembahan orang kafir. Mereka melakukan praktek okultisme dan perdukunan, duduk di kuburan, bermalam di tempat rahasia, pemanggilan roh. Mereka makan makanan yang najis, melanggar hukum makanan yang sudah ditetapkan Allah. Bangsa Israel sombong secara rohani dan berlaku munafik. Orang yang sombong rohani itu, dia akan merasa lebih suci dari orang lain, padahal belum tentu. Mungkin juga penuh dengan dosa. Bangsa Israel memilih jalannya sendiri, meniru bangsa kafir, mengabaikan kasih Allah. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Di dalam bacaan Injil kita, Lukas 8 ayat 26-39, bagian ini menceritakan Yesus menyembuhkan seorang kerasukan roh jahat di tanah orang Gerasa. Di dalam Lukas 8 ayat 26-39 ini, kita memperhatikan kehadiran roh jahat di wilayah Gerasa. Seseorang dirasuki banyak setan, legiun. Ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut begitu kuat kuasa kegelapannya. Tinggal di kuburan menunjukkan pengasingan, najis secara rohani, kesukaan roh jahat akan tempat yang najis, tempat kematian. Di dalam konteks orang Yahudi, memelihara babi adalah tanda pelanggaran hukum Taurat. Ini menggambarkan bahwa masyarakat di sana hidup di luar hukum Allah. Nah, ketika Yesus mengusir roh jahat itu, bagaimana sikap penduduk Gerasa? Apakah mereka senang? Alih-alih senang, bersyukur karena salah satu penduduknya dibebaskan dari kuasa jahat, mereka justru
mengusir Tuhan Yesus untuk segera pergi dari Gerasa. Karena mereka takut dirugikan. Nah, dengan kehadiran Tuhan Yesus yang mengusir kuasa jahat. Daerah itu adalah tanah bangsa bukan Yahudi, namun prinsip dosa tetap sama. Kuasa gelap menguasai. Orang lebih memilih status quo daripada menerima kehadiran Yesus Kristus yang memerdekakan dirinya. Kalau kita mencoba membandingkan bacaan kita dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, baik dari Yesaya 65 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima dan Lukas 8 ayat 26, 39, ada kesamaan. Menolak Allah yang memanggil. Orang-orang Gerasa juga menolak Yesus, mengusir Yesus keluar dari Gerasa. Ada praktek okultisme dan kuburan, gua-gua yang gelap. Di dalam Lukas, orang Gerasa tinggal di kuburan. Dalam Yesaya, kehidupan bangsa Israel najis dan tidak taat. Dalam Lukas, babi sebagai hewan ternak utama orang-orang pada waktu itu. Ya. Dan banyak orang hidup dalam kenajisan. Dikuasai roh jahat, tidak hidup normal. Di dalam Yesaya 65, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Di dalam Lukas pasal yang ke-8, Yesus menunjukkan kasih-Nya juga kepada orang yang dirasuk setan. Dia menyembuhkan orang yang dirasuki oleh roh jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur 22, ini ungkapan dari Daud akan penderitaan yang sangat berat dan rasa terperangkap dalam situasi yang sulit, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Daud menggambarkan dirinya seperti binatang yang diburu, dikelilingi oleh musuh-musuh yang ganas. Banyak lembu jantan mengepung aku, gerombolan lembu liar mengelilingi aku, mereka menganga mulut terhadap aku seperti singa yang mengoyak mangsanya. Ada gambaran tentang tangan dan kaki seperti tertusuk, terperangkap, menandakan penderitaan fisik yang sangat hebat dan ketidakberdayaan. Daud merasa dirinya juga terbelenggu, batinnya, jiwanya, dia tersiksa. Ini berarti bahwa orang itu bisa terbelenggu bukan hanya perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang najis, tetapi juga jiwanya ini bisa terbelenggu oleh kesepian, terbelenggu oleh ketakutan, keputusasaan yang nyata di dalam hidup manusia. Namun pemazmur menunjukkan bahwa seruan kepada Tuhan itu membawa kelegaan dan harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Mari kita berefleksi apa yang sedang membelenggu diri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Adakah luka masa lalu atau dosa yang terus-menerus kita pelihara, kita lakukan? Ketergantungan terhadap sesuatu yang membuat kita ini jauh dari Tuhan, tidak berani mendekati Tuhan. Belenggu dosa itu membutakan dan memisahkan. Mereka mempersembahkan korban berhala, tinggal di kuburan, makan makanan najis, bahkan mereka berkata, "Jangan dekat-dekat aku lebih kudus darimu." Seseorang yang terikat di dalam dosa, dia tidak bisa melepaskan dari kebiasaan buruk. Meskipun sudah mencoba berkali-kali, hidup penuh rasa bersalah atau malu, tetapi tidak juga bertobat. Menikmati dosa dan membenarkannya meskipun tahu itu bertentangan dengan kehendak Allah. Menjadi tumpul secara rohani, tidak lagi sensitif terhadap suara Tuhan. Menghindar dari komunitas rohani atau pelayanan karena merasa tidak layak atau takut dihakimi. Menukar Allah dengan berhala, bersembunyi di dalam kebiasaan yang najis dan menjadi sombong secara rohani. Ini bukan sekedar dosa, tetapi ikatan yang mengikat hati dan menjauhkan kita dari Allah. Saudara-saudara, baik dari bacaan Yesaya maupun dalam Lukas, Allah itu rindu mendekati setiap umatnya. Allah itu rindu umatnya itu berbalik kepadanya, hidup kudus. Dan di dalam Lukas 8 ayat 26-39, Yesus datang untuk membebaskan yang tidak terjamah. Di wilayah Gerasa, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan tinggal di kubur. Seseorang yang terbelenggu dosa, tidak punya kendali atas dirinya, hidup di tempat najis dan dikuasai kuasa gelap. Dia membebaskan yang terbelenggu. Dia berhadapan langsung dengan kuasa kegelapan. Dia pulihkan identitas orang yang kerasukan. Di sini kita menyadari dan kita percaya bahwa tidak ada kuasa yang tidak dapat dipatahkan oleh kuasa Kristus. Tidak ada ikatan yang tidak mampu Yesus patahkan ketika seseorang menghadap hadirat Tuhan, memohon kelepasan dari Tuhan. Kuasa Kristus mampu membebaskan secara sempurna. Saudara-saudara, kuasa pembebasan itu bukan hanya soal fisik atau kesembuhan, tetapi juga pemulihan identitas dan relasi sosial. Dia mengangkat yang terpinggirkan dan memulihkan yang terbuang. Seperti orang yang kerasukan setan di Gerasa, yang telanjang, yang tinggal di kuburan, setelah dibebaskan dari kuasa kegelapan, dia berpakaian duduk dekat kaki Yesus. Identitasnya dipulihkan, martabatnya diangkat.
yang dulunya orang-orang meremehkan, meminggirkan, tapi Yesus mengangkatnya kembali. Sebagai penutup di dalam khotbah ini, saya teringat kisah nyata yang mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang lebih tua dari saya sudah tahu cerita ini tentang Nicky Cruz dari geng jalanan ke hamba Tuhan. Nicky Cruz lahir di Puerto Rico, tumbuh dalam keluarga yang penuh kekerasan dan praktek okultisme. Dia mengalami penolakan dari orang tua sejak kecil karena luka batin yang dalam. Nicky Cruz melarikan diri ke jalanan New York, menjadi anggota geng brutal bernama Mau Mau. Dia terlibat kekerasan, pemerasan, dan narkoba. Hidupnya itu dikuasai oleh kebencian dan rasa tidak berharga dan kemarahan. Suatu hari seorang pendeta muda bernama David Wilkerson datang ke tengah geng itu dan memberitakan Injil kepada mereka. Dia mengatakan kepada Nicky, Yesus mengasihimu. Ayo, tinggalkan duniamu. Tapi apa yang dilakukan Nicky? Dia tampar David Wilkerson. Dan dia mengancam pendeta ini, dia akan membunuhnya. Tapi kata-kata yang diucapkan pendeta David Wilkerson terus terngiang-ngiang di dalam telinganya dan di dalam hatinya. Beberapa waktu kemudian di dalam sebuah kebaktian yang dihadiri geng tersebut, hati Nicky Cruz hancur. Dia menangis, dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia keluar dari geng Mau Mau, melepaskan kehidupan yang penuh dosa, menjadi seorang penginjil. Nicky Cruz dibebaskan bukan hanya dari belenggu dosa, tetapi juga dari kebencian yang ada di dalam hatinya. Perasaan tertolak itu dihancurkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita ini sungguh hidup sebagai orang merdeka di dalam Kristus? Betapa sering kita abaikan suara Tuhan. Mungkin kita tidak terikat perbuatan-perbuatan dosa yang memalukan. Tapi mungkin kita terikat kesombongan, keinginan diri sendiri. Tapi kasih Tuhan itu terus mengejar kita. Saudara-saudara, biarlah kita boleh merenungkan diri kita. Apakah ada yang sedang membelenggu kita? Adakah luka masa lalu, kepahitan yang terus hidup di dalam hati dan pikiran kita? Dan kita tidak mampu lepas. Kita selalu ingat apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Dan itu menjauhkan diri kita dari kasih Tuhan. Itu menjauhkan diri kita dari damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup. Jikalau kita memiliki kepahitan, luka di masa lalu, kita datang kepada Yesus. Tuhan, tolong aku, bebaskan aku dari belenggu
kepahitan. Atau kita sedang memelihara dosa, ketergantungan yang membuat kita jauh dari kasih Tuhan. Tuhan mengulurkan tangannya sepanjang hari, ingin menjangkau saudara. Tuhan menunggu umatnya untuk pulang. Bukan kalau sudah baik baru pulang. Tidak. Tuhan tidak pernah menunggu saudara menjadi baik dulu, baru datang kepada Tuhan. Datang sekarang. Di dalam segala keadaan kita. Siapapun kita. Tuhan rindu. Kita datang kepadanya. Dan Dia menawarkan kasih karunia-Nya kepada kita. Mari kita buka hati kita, pikiran kita. Kita mohon Tuhan, biarlah Engkau hadir di dalam hidupku. Lepaskan belenggu-belenggu yang ada di dalam hatiku, jiwaku yang mengikat diriku. Dan jikalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bebas dari belenggu, kita juga dipanggil untuk membebaskan setiap pribadi yang terbelenggu, baik dosa maupun ikatan yang lain. Tuhan memberkati saudara.